Perkenalkan, nama saya Stephen Gorso Purba dari Prodi Peternakan dengan NIM 250306150. Jadi di sini saya akan membuat hasil wawancara dari Peternakan 786 Farm. Ayo ikuti saya. Jadi di Peternakan 786 Farm ini mempunyai beberapa perencanaan yang sudah dilakukan secara matang oleh Bapak Nesar yang mempunyai Peternakan 786 Farm ini. Yang pertama, Peternakan 786 Farm ini mempunyai rencana untuk memperluas lahan hijauan, yaitu tujuannya agar pemberian pakan kepada kambing lebih maksimal, dan juga perencanaan itu yang kedua itu adalah mencari lahan untuk dijadikan kandang tambahan untuk kambing yang sudah ada di sini. Jadi yang terakhir itu ada tujuan utama dari perencanaan dari 786 Farm oleh Bapak Nesar, yaitu perencanaannya itu untuk mengembangbiakkan genetik yang baru agar genetik yang sudah di sini itu lebih baik lagi dan bisa menghasilkan kambing yang lebih berkualitas dan maksimal. Yang selanjutnya itu ada pengorganisasian dari 786 Farm, yaitu di 786 Farm ini pengorganisasian itu terpisah. Jadi di sini tuh dipisahkan dari bagian kandang dan juga untuk pembagian pengolahan susu. Jadi kalau di bagian kandang itu karyawannya itu bertugas untuk membersihkan kandang, intinya untuk bagian pakan, membersihkan kandang, dan juga untuk merawat ternak yang ada di kandang ini, dan juga untuk memeras susu. Lalu dari setelah pemerasan susu tadi dari karyawan di kandang, itu akan diolah lagi di karyawan di pengolahan susu, yaitu di kantornya, di mana di situ akan dilakukan pengolahan susu dan dijadikan sebagai produk olahan susu yang bernilai jual. Pemberian manajemen pakan di kandang 786 Farm ini yaitu diberikan 3-4 kali sehari untuk pakan dari kambingnya. Lalu di pagi hari itu diberikan pada jam 8 pagi untuk pakan di pagi hari, dan jam 1 siang itu diberikan pakan hijauan dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Lalu selanjutnya itu ada dibuat 3-4 kali lah dalam seminggu untuk pembersihan kandang di kandang 786 Farm ini. Selanjutnya itu ada manajemen pengawasan. Jadi di 786 Farm ini manajemen pengawasannya itu dilakukan secara bertahap dan berkala. Jika ada karyawan yang masih baru belajar dan baru mengenal cara pemberian pakan atau sejenisnya, itu akan diberikan dulu training atau pelatihan untuk si karyawan yang baru agar nanti produksi susu dari si kambing ini lebih maksimal, agar tidak ada terjadi satupun kerugian di 786 Farm ini. Itu ada evaluasi untuk karyawan itu. Yang pertama itu untuk recording, untuk yang beranak dan untuk yang menghasilkan susu. Selanjutnya itu ada pengawasan terhadap karyawan untuk mengolah anak dari kambing dan juga susu. Jadi di Peternakan 786 Farm ini akan dilakukan perkawinan antara betina dan jantan. Umur si betina itu minimal 6 bulan lah untuk dikawinkan dengan si jantan. Lalu setelah 1 bulan setelah lahiran itu akan kembali disatukan dengan kandang si pejantan. Lalu yang terakhir itu di 786 Farm ini ada dilakukan wisata untuk anak sekolahan, anak SMA, kuliah, untuk pembelajaran di jenjang masing-masing. Jadi di Eduwisata 786 Farm ini itu banyak anak-anak yang dilakukan pembelajaran untuk memberikan pakan kepada ternak, bagaimana cara mengolah susu, dan untuk di anak kuliahan dan anak SMA itu biasanya dilakukan bagaimana cara pembuatan es krim, bagaimana cara pengolahan kompos di kandang 786 Farm ini, agar anak-anak yang datang ke sini dan wawancara ke sini itu mendapatkan ilmu yang bagus agar nanti kelak bisa menjadi peternak yang sukses seperti 786 Farm. Sekian video yang bisa saya tampilkan dari wawancara 786 Farm. Terima kasih.